Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengoptimalkan pemasaran secara digital. Perkenalkan sebelumnya, saya Muliza, mahasiswa KKN 47 dari kelompok Browse 10. Kita masuk ke pengertian. Untuk pengertian dari pemasaran sendiri, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan juga keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, serta bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Lanjut, untuk strategi pemasaran sendiri adalah serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kita masuk ke faktor-faktor strategi pemasaran. Untuk faktor-faktor strategi pemasaran sendiri ada dua, yaitu faktor mikro dan faktor makro. Untuk faktor mikro, terdapat perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Lalu untuk faktor makro, meliputi demografi ekonomi, politik hukum, teknologi fisik, dan juga sosial budaya. Kemudian, untuk strategi dan kiat pemasaran dari sudut pendagangan penjual. Itu ada yang pertama, tempat atau place. Biasanya kita membutuhkan tempat yang strategis. Kemudian yang kedua ada produk atau produk. Biasanya kita memerlukan produk yang bermutu. Kemudian yang ketiga ada harga atau price. Harga ini perlu sekali ditinjau agar harga yang kita gunakan kompetitif dengan pesaing lain. Yang keempat, ada promosi atau promotion. Di sini kita wajib gencar melakukan promosi. Kita masuk ke sudut pandang pelanggan atau biasa disebut 4C. Yang pertama, customer needs and wants, di mana kebutuhan dan keinginan pelanggan itu perlu kita penuhi. Cost to the customer atau biaya pelanggan. Kemudian convenience atau kenyamanan. Selanjutnya ada communication atau komunikasi. Hal ini sangat penting jika kita ingin pelanggan kita tetap belanja produk kita. Selanjutnya kita masuk ke metode riset pemasaran. Untuk metode riset pemasaran sendiri, ini merupakan konsep inti pemasaran sesungguhnya. Karena identifikasi kebutuhan konsumen yang selanjutnya dibuat dan dikembangkan sebuah produk atau jasa layanan, kemudian dipertemukan dengan kebutuhan konsumen secara tepat. Metode riset pemasaran untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen cukup banyak. Ada 3 yang cukup populer, yang bisa digunakan untuk mengurangi resiko produk gagal di pasaran. Yaitu yang pertama ada kuesioner. Biasanya banyak penjual itu membagikan kuesioner kepada konsumen. Kemudian yang kedua itu ada grup fokus. Kemudian yang terakhir itu ada survei. Kemudian di poin kedua kita akan membahas mengenai bauran pemasaran atau biasa disebut dengan mix marketing. Untuk bauran pemasaran atau mix marketing sendiri merupakan salah satu konsep dalam pemasaran modern pada saat sekarang ini, di mana konsep tersebut adalah salah satu kegiatan pemasaran yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mengejar profit maksimum. Selanjutnya, untuk mix marketing sendiri dapat kita bagi menjadi 4P, yaitu yang pertama ada produk atau produk. Yang kedua ada harga atau price. Yang ketiga ada tempat atau distribusi atau biasa kita sebut place. Kemudian ada promosi atau promotion. Jadi untuk produk sendiri, untuk di mix marketing itu kita membutuhkan sebuah produk dengan harga yang terjangkau dan juga tempat yang mudah kita kunjungi dan juga melakukan promosi. Selanjutnya, kita masuk ke poin ketiga, diferensiasi.
Kita masuk ke diferensiasi. Agar dapat dijadikan merek, produk harus didiferensiasikan atau diberikan sedikit pembeda. Produk fisik memiliki potensi yang didiferensiasikan secara beragam. Di sini, penjual menghadapi sejumlah kemungkinan diferensiasi atau pembeda termasuk bentuk, fitur, penyesuaian, kualitas kerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudahan, perbaikan, dan juga gaya produknya. Desain itu menjadi sarana diferensiasi yang semakin penting untuk saat ini, karena banyak sekali produk yang dijual sama. Jadi kita perlu memberikan sedikit inovasi dan diferensiasi terhadap produk kita agar konsumen lebih tertarik membeli produk kita. Untuk diferensiasi sendiri terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada diferensiasi produk. Biasanya suatu produk dikembangkan lagi, diberikan lagi sedikit inovasi agar masyarakat atau agar konsumen dapat membeli produk mereka. Kemudian ada yang namanya desain produk. Biasanya suatu produk didesain dengan cukup unik atau mengikuti tren yang sedang berjalan sehingga untuk konsumen tertarik membeli produk yang dengan desain berbeda. Dan yang terakhir, diferensiasi jasa. Biasanya suatu jasa memberikan sedikit-sedikit diskon atau apapun untuk menjadi pembeda jasanya dengan jasa dari tempat lain, seperti itu. Kita masuk ke bagaimana memanajemen usaha kecil. Kita masuk ke apa itu manajemen, cara atau proses mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Manajemen memiliki asas, yaitu yang pertama, merencanakan atau planning. Biasanya, dalam melakukan sesuatu, kita perlu merencanakan atau membuat sebuah planning agar kita dapat mencapai tujuan kita. Kemudian yang kedua, ada mengorganisasi atau organizing. Yang ketiga, kita melakukan tindakan atau action. Yang keempat, kita mengawasi atau mengkontrol. Kemudian, bisnis ini akan menjadi lebih efektif dan efisien jika kita memperoleh keuntungan dan juga laba. Pentingnya memanajemen bisnis. Yang pertama, karena bisnis tidak ada yang sempurna dari semua aspek bisnis. Yang kedua, karena lingkungan bisnis selalu berubah dengan cepat. Yang ketiga, karena persaingan bisnis itu semakin ketat dalam kita melakukan suatu bisnis. Karena jika semua itu diperhatikan, maka kita akan terampil dalam mengelola bisnis kita sendiri. Kemudian di lingkungan bisnis sendiri, itu ada produk pengganti atau subsidi. Ini merupakan input atau masukan, karena sesuatu ini bernilai maupun tidak bernilai itu sama dengan barang lain, seperti itu. Kemudian ada pesaing baru. Itu biasanya merupakan proses saat kita menjalani sebuah bisnis, karena saat ada usaha, kerja keras, dan perjuangan itu perlu sekali dilakukan dalam melakukan bisnis. Selanjutnya untuk pesaing baru, itu ada output atau biasa kita sebut keluaran. Nah, jadi di sini pelanggan itu mau mempercayai kita, sehingga barang kita sendiri ini bernilai, berharga, bermanfaat untuk diri konsumen itu tersendiri. Sehingga apa saja sih yang perlu kita kelola jika kita ingin melakukan bisnis? Itu yang pertama ada pemasaran atau pasar. Di sini perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari pelanggan dari cara mereka memasarkan produk mereka. Kemudian yang kedua itu ada produksi, di mana kita membuat produk yang bagus, lebih mudah, dan juga produk itu lebih murah bagi perusahaan dan juga bagi konsumen yang membeli produk kita. Kemudian yang ketiga, itu ada sumber daya manusia, di mana setiap orang yang terkait, internal maupun eksternal, dapat membeberkan atau memberikan manfaat kepada perusahaan. Yang keempat, ada keuangan, di mana perusahaan mengetahui keuntungannya atau kerugiannya serta kekayaannya dari cara mereka mengelola keuangannya.
Selanjutnya, kita membicarakan masalah rencana bisnis atau business plan. Rencana bisnis. Rencana bisnis ada 6. Yang pertama, ide produk, di mana produk yang kita hasilkan itu harus berbeda dengan produk dari pesaing yang lain. Kemudian yang kedua ada pemasaran, di mana kita memastikan siapa yang ingin membeli produk kita, produk apa yang ingin dibeli, berapa yang ingin mereka beli, bagaimana cara mereka menyalurkan, dan juga bagaimana cara mereka mempromosikan produk kita kepada orang lain. Kemudian ada produksi, di mana kita memastikan bagaimana proses pembuatan suatu produk, bagaimana kapasitasnya, dan juga bagaimana dengan rencana biayanya. Selanjutnya ada sumber daya manusia, di mana di sini kita bisa memastikan sebuah rencana atau schedule kerja sehingga kita membuat schedule ini dengan jumlah kebutuhan orang dan juga biaya dari sumber daya manusia yang kita pekerjakan. Selanjutnya kita masuk ke keuangan, di mana rencana dan evaluasi penjualan dan juga biaya, di sini biasanya ada yang namanya arus kas, ada untung atau rugi, dan juga ada laporan kekayaan. Kemudian di sini ada agenda kerja, di mana siapa yang melakukan, apa yang dia lakukan, dan juga kapan mereka lakukan pekerjaan tersebut. Nah, kita semua harus tahu dengan rencana-rencana bisnis ini. Kemudian kita lanjut ke tips mengelola usaha, di mana yang pertama, buat tujuan perusahaan bisnis yang spesifik. Kemudian buat rencana kerja sedetail mungkin. Selanjutnya kita harus memotivasi diri kita sendiri. Kemudian kita bisa bertanya pada diri kita sendiri sebelum memulai pekerjaan. Selanjutnya, manfaatkan berbagai media, entah itu telepon, handphone, email, sosial media, entah itu Facebook, Instagram, entah itu Shopee, atau sebagainya. Kemudian, jangan melakukan semua pekerjaan sendiri. Dan yang terakhir, buatlah catatan atau budayakan untuk mencatat bagaimana pengeluaran dan juga pemasukan kalian. Kita masuk ke pembukuan sederhana. Berikut adalah contoh pembukuan sederhana yang telah saya coba cari tahu. Di sini ada tanggal transaksi dan juga ada transaksi apa yang kita lakukan, ada penerimaan dan juga pengeluaran, lalu berapa saldo yang telah tersisa. Di sini ada sebuah seperti contoh soal tentang bagaimana usaha Bandi dimulai, dan modal awalnya berapa pinjaman yang dia keluarkan, dan segala macam. Itu bisa menjadi pembelajaran kita, sehingga mungkin untuk kalian semua yang ingin membaca lebih lanjut bisa dengan mempause video ini. Dari slide sebelumnya, kita sudah pasti paham berapa kas yang dimiliki oleh usaha Bandi, sehingga jika kita simpulkan akan menjadi seperti slide sekarang. Mungkin dari teman-teman atau dari penonton video bisa mempause video ini jika ingin mempelajari lebih lanjut. Di sini kas awal saldo Januari itu ada 4.900.000, kemudian dia membeli etalase bekas dan perlengkapannya sekitar 400.000, sehingga itu masuk ke pengeluaran. Dan saldo akan berkurang menjadi dari 4.900.000 menjadi 4.500.000 dan begitu pun seterusnya. Ini merupakan contoh dari pembukuan sederhana yang bisa dilakukan oleh seseorang yang ingin membuat usaha atau seseorang yang ingin tahu seberapa besar pengeluarannya atau seberapa besar pemasukannya, bisa dengan menggunakan pembukuan sederhana seperti ini. Nah, sehingga saat kita susunkan berapa pemasukan, berapa pengeluarannya, terhitunglah menjadi jumlah atau saldo akhir di tanggal 31 Januari tahun 2006. Nah, jadi jumlah saldo akhir dari usaha Bandi di bulan Januari tahun 2006 adalah untuk pemasukannya sendiri sekitar 13 juta.
415.000 dan untuk pengeluarannya mencapai 6.849.000 dan juga untuk saldo akhirnya adalah 6.566.000 rupiah. Ya, seperti itulah contoh pembukuan sederhana dan juga bagaimana cara kita memasarkan produk kita secara digital. Mungkin sekian materi yang saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih untuk kalian semua, penonton-penonton yang sudah menonton video ini. Sekali lagi, saya ucapkan mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dan juga apabila apa yang saya omongkan itu ternyata salah, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe materi atau video ini. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan atau tinggalkan saja di kolom komentar, atau bisa langsung chat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.